topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Kali ini Masya Allah nih, di podcast kita pada hari ini spesial banget. Ya, kita kedatangan tamu, ya kalau bisa dibilang beliau ini merupakan salah satu guru Ana nih. Salah satu guru Ana banyak sekali belajar dari beliau ya. Insyaallah. Karena kalau kita bilang beliau ini hampir semua ilmu dari hulu sampai ke hilir ya. Yang Ana tahu dari beliau ini, beliau merupakan salah satu founder dari madrasah manajer ya, Pak Arifin ya, dan juga Masya Allah, dan juga beliau ini merupakan praktisi dari UMKM dan juga sampai dengan tentang keluarga. Nah ini menarik banget. Beliau ialah Bapak Muhammad Arifin Masruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bobi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sehat Pak Arifin ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini dari Jogja ini beliau kesini, Masya Allah. Pak Arifin ini kayaknya spesial, karena Anda bilang Anda bisa mengundang Pak Arifin ke sini ini merupakan hari yang sangat baik sekali gitu kan. Karena Anda banyak sekali berguru pada Pak Arifin ya. Beberapa literasi juga banyak Anda baca, sampai ke pelatihan-pelatihan yang sering Pak Arifin berikan pada kita ya. Insyaallah. Sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Arifin, mungkin kita akan bahas lebih banyak kepada manajemen keluarga. Anda pengen tahu dulu Pak Arifin, sebenarnya kan kita tahu dari mulai soal keluarga, soal bisnis UMKM sampai ke HR sistem dan semuanya ya. Sebenarnya Pak Arifin ini mempelajari semua ini dari mana sih Pak Arifin? Atau background Pak Arifin itu awalnya seperti apa sih Pak Arifin? Boleh kita tahu nih Pak Arifin. Ya, alhamdulillah biidznillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'du. Jadi perjalanan itu dimulai ketika saya masuk di STAN ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, walaupun dulu jurusannya IPA sebenarnya. Dan akuntansi itu termasuk pelajaran yang saya tidak suka gitu. Ya qadarullah, Allah mudahkan di STAN, terus kemudian kita kuliah di sana. Di STAN itu belajar akuntansi dan manajemen. Nah, dari situ kita belajar sistem, ya, belajar sistem, bisnis dan sebagainya. Sehingga dari situlah awal mula fondasi dasar keilmuan literasi tentang manajemen itu saya dapatkan. Nggak berlangsung lama, memang background mindsetnya bukan mindset PNS ya. Jadi cuma 3 tahun saya di Kementerian Keuangan, terus kita resign, kemudian ditarik sama teman-teman bantu-bantu pendampingan di lembaga pendidikan Islam, di UMKM. Nah, dengan saya istilahnya menceburkan diri ke situ. Nah, itu banyak lagi pelajaran-pelajaran yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat. Nah, dari situlah karir baru saya dimulai, yaitu praktisi untuk pendampingan UMKM dan juga lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam, Masya Allah. Ini sebenarnya kalau bicara STAN ya, kayak siapa sih yang nggak tahu STAN ya kan? Hampir semua orang dulu yang sekolahnya mungkin di swasta atau negeri itu ingin ke STAN, termasuk Ana dulu ya, termasuk Ana dulu Pak Arifin. Jadi Ana ini termasuk orang yang ditolak oleh STAN. Masya Allah. Pak Arifin alhamdulillah berhasil di STAN dan juga memilih sekarang ini menjadi seorang praktisi. Baik Pak Arifin, kita lihat kan banyak sekali tulisan-tulisan atau mungkin hal-hal yang Pak Arifin pelajari sampai dengan Pak Arifin sekarang ini, Masya Allah, banyak memberikan kita insight-insight terkait dengan HR, sistem, dan juga terkait dengan hal-hal yang bersifat rumah tangga nih. Terakhir Ana baca Pak Arifin juga kan banyak memberikan kita masukan terkait dengan manajemen keluarga, manajemen keuangan keluarga gitu ya Pak Arifin ya. Lebih fokus ke keuangan ya. Keuangan ya. Karena kalau manajemen keluarga nanti pada curhat parenting gitu. Nanti nggak enak saya. Berarti fokus pada keuangan ya. Oh iya, biar nggak overlap. Betul.
Ini menarik banget ya. Memang kita lihat keuangan keluarga itu merupakan bagian terkecil yang kita kelola di dalam keluarga ya Pak Tapi Arifin. jangan salah loh. Nah, Angka perceraian itu faktor paling utama adalah keuangan keluarga, ekonomi. oke, Ya, berarti kita bisa cek itu di Google ya. Betul. Apa namanya penyebab perceraian pertama itu Oke. keuangan atau ekonomi keluarga. itu penyebab manajemennya atau memang penghasilannya Pak Arifin? Macam-macam. Ya, manajemen kan dari mulai planning kan. Planning. Kalau suaminya misalkan tuh malas-malasan kerja, berarti emang nggak punya planning. Oke. Aji mumpung dia. Mungkin istrinya orang kaya, anaknya orang kaya gitu. Udah usah kerja lah gitu misalkan. Nah, itu pemicu ini. Oke. Awal-awal pemicu dari keretakan hubungan rumah tangga. Oke, berarti diperlukan sebuah manajemen di situ Iya. ya Pak Arifin ya. Betul sekali. Oke, kalau Anda boleh tanya, sebenarnya dasar atau landasan yang menjadi hal yang pokok dari manajemen keuangan keluarga itu apa sih Pak Arifin? Kalau saya singkat ya, saya buat singkatan atau akronim di buku saya. Saya punya buku Cara Sehat Mengelola Keuangan Keluarga. Nah, kenapa cara sehat kok nggak cara mudah atau cara apa? Karena sehat di sini akronim. Oke. S-nya adalah syar'i minded. Nah, itu fondasi utamanya. Syariah ini. Jadi kalau kita manajemen keuangan keluarga pakai kiblatnya barat, percuma. Percuma ya, karena rizki itu dari Allah, kemudian hubungan hati ini yang menggerakkan juga Allah ya. Maka fondasi utama mengelola keuangan keluarga itu syar'i mindednya dibenahi dulu. Oke. Di buku saya sharing beberapa ayat terutama yang sudah menjadi ayat-ayat terkenal lah ya ini di kalangan teman-teman, yaitu di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah cukup pondasi yang sangat kuat. Kita bertakwa pada Allah. Pak Sutri itu bertakwa pada Allah. Kalau ada masalah, Allah berikan solusi. Kalau mereka merasa sempit dalam harta, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang dibenahi mindsetnya dulu, yaitu mindset syar'i. Kalau itu nggak ada, percuma kita bahas budgeting, kita bahas bagaimana menambah income, itu nggak ada gunanya. Seperti itu. Berarti yang pertama itu adalah tawakal ya? Iya, tawakal, takwa, qanaah. Ya, karena 3 kunci ini ya, takwa, tawakal, qanaah. Takwa jelas tadi sudah diberikan janji Allah, yaitu solusi dan jalan keluar, solusi dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakal juga demikian, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Kemudian kita mau nyari apa lagi kalau kebutuhan sudah terpenuhi, ya, masya Allah. Kemudian yang ketiga qanaah. Qanaah ini benteng, terutama untuk istri. Kalau istri qanaah, suaminya semangat cari nafkah, sudah, mereka adalah pasangan yang paling bahagia di dunia. Walaupun miskin, walaupun diberi kesempitan harta. Kenapa? Suami sudah berjihad untuk mencari nafkah, pulang-pulang dia bawa sekedarnya dari apa yang dia cari nafkahnya, istrinya menyambut dengan penuh bahagia, gembira, berapapun dan apapun yang diberikan suaminya dia terima, qanaah. Kuncinya itu. Masya Allah. Merinding kan nih. Masya Allah. Pak Arifin, ini kan berbicara masalah perencanaan ya. Tadi Pak Arifin juga sampaikan bahwasanya kita juga butuh sebuah perencanaan, terutama suami ya Pak Arifin. Perencanaan itu apakah dimulai dari sebelum dia menikah atau setelah dia menikah, dan perencanaan seperti apa yang Pak Arifin arahkan kepada kita? Jadi setelah saya lanjutkan di sehat tadi ya, setelah kita syar'i mindednya benar. Nah, syar'i minded ini tidak bisa hanya mengandalkan ketika sudah menikah. Jadi saya sarankan pada para calon pasutri ya, atau para bujang-bujang nih ya, jomblo-jomblo high quality katanya. Ya, itu silakan rajin taklim ya, rajin taklim untuk membangun pondasi syar'inya ini. Nah, setelah Anda menikah ya, silahkan nanti lanjutkan ke level berikutnya, yaitu cara sehat ya, syar'i minded. E-nya adalah efektif. Nah, efektif ini Anda dan suami dan istri duduk bareng merencanakan tuh. Efektif itu adalah merencanakan targetnya apa dalam rumah tangga. Satu, jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk memudahkan ibadah. Mungkin taklim butuh motor atau
sepedaan bareng misalkan kan ya berarti kan perlu seperti itu. Kemudian umroh atau haji, kemudian nanti punya anak, ini sudah direncanakan sejak awal. Kalau saran saya ketika masih bujang nggak perlu banyak-banyak rencana lah. Nanti nggak nikah-nikah. Ya, karena ada mindset kalau kebanyakan perencanaan nanti malah nggak jadi. Ya, mending nikah dulu. Nikah dulu yang paling penting, habis itu sama istri. Kenapa? Ketika dua insan ini sudah menyatu ya secara halal, kemudian berpikir tukar ide, tukar pikiran, itu masya Allah. Ya, insya Allah Allah akan mudahkan ya untuk mencapainya. Kemudian hanya hemat. Hemat ini adalah bagaimana agar dengan rizki yang Allah berikan ya berapapun dan apapun itu dicukupkan. Ya, merasa hati cukup ya, tidak usah nuntut terlalu banyak. Ini kuncinya, ini kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Kemudian andalan. Bagaimana harta itu bisa jadi andalan baik di dunia, ya, misalkan bisa punya tabungan, bisa punya dana darurat, bisa punya berbagi dengan yang lain, dan juga menjadi andalan di akhirat, yaitu bisa jadi sedekah, ya. Dan terakhir tertib. Nah, tertib ini adalah planningnya bagaimana agar setiap pengeluaran maupun pemasukan harus dicatat. Catatannya nggak perlu pakai pulpen atau kertas, pakai WhatsApp. Suami istri bikin grup WhatsApp, grup uang masuk dan grup uang keluar, 2 orang aja. Gitu ya Pak? Loh iya, setiap kali istri belanja atau suami belanja kan ada struk ya, ada kwitansi atau ada nota foto aja. WhatsApp sudah ngasih timer, iya kan, ada waktu, kemudian foto, ada fasilitas foto, selesai. Nanti akhir bulan atau tiap akhir pekan, yuk kita evaluasi bareng, gitu. Jadi romantisme suami istri tetap terjaga gitu loh. Ya, masya Allah, nggak perlu ilmu akuntansi kalau ini, perlu komitmen saja dan konsistensi, udah itu aja. Akuntansi ya bantu tapi nggak terlalu utama. Betul. Terkait dengan perencanaan ini Pak Arifin, misalnya kita di awal sudah merencanakan, tadi Pak Arifin bilang kita ingin ada kendaraan, kita ingin umroh, kita juga pengen dapat penghasilan lebih sehingga kita berinfak. Berarti itu yang membuat dasar suami untuk mencari penghasilan yang untuk menutupi dari untuk mewujudkan dari rencana tersebut, atau gimana Pak? Iya, jadi kita mengenal ada prioritas. Nah, prioritas ini adalah kebutuhan tercukupi dulu. Nah, karena dalam manusia itu ada 2, kebutuhan dan keinginan. Needs dan wants, ini beda. Ya, kalau kebutuhan itu nggak dicukupi, itu pasti akan bermasalah, baik dari sisi kesehatan fisik maupun rohani. Ya, misalkan kebutuhan taklim, kebutuhan makan, minum, pakaian, terus kemudian rumah itu udah pokok ya, pendidikan juga. Kemudian yang kedua keinginan. Tadi misalkan ada keinginan beli mobil atau beli motor, umroh dan sebagainya. Nah, prioritas pertama adalah kebutuhan dulu. Ya, sehingga nanti ketika keinginan misalkan kita pengen kebutuhan taklim terpenuhi, tapi kita belum punya motor. Apakah kemudian nggak taklim? Kan nggak juga, ya kan? Sekarang udah ada YouTube, ada podcast kajian, ada kajian online dan sebagainya, itu kita bisa pakai. Jadi bagaimana suami istri sudah membuat perencanaan, kemudian lihat kemampuan, ya, buat perencanaan kebutuhannya apa, keinginannya apa, kemudian lihat kemampuan. Kalau kemampuannya baru bisa memenuhi kebutuhan, ya jangan punya keinginan macam-macam. Yang jadi problem adalah gajinya meningkat, lifestyle-nya juga meningkat. Dulu gaji 2 juta misalkan, makanya masya Allah qanaah, tahu tempe dan sebagainya. Gaji naik baru 2.500.000 sudah minta ayam tiap hari misalkan loh ya, ini ya. Bukan berarti nggak boleh makan ayam, boleh saja. Cuma masalahnya prioritas dulu dong kebutuhan dan keinginan, misalkan yang benar-benar target utama Anda apa, seperti itu. Jadi sah-sah saja punya keinginan punya mobil, itu nggak apa-apa, keinginan ya. Betul. Tapi untuk mewujudkannya lihat kemampuan. Kalau kemampuannya baru bisa memenuhi kebutuhan, ya keinginan ini ditunda. Nanti makanya harus ada prioritas. Kalau keinginannya tuh umroh, ya umroh misalkan butuh uang sekitar 30 juta. Nah, makanya 30 juta mau target kapan? Tahun berapa? 2025, berarti 3 tahun lagi atau 36 bulan lagi. Berarti saya harus menyisihkan setidaknya 100.000 per bulan. Tabungan. Bener nggak 100.000? Ya bener ya. Sekitar 100.000. Nah, berarti komitmen nih sama istri nih. Saya nabung ya 100. Oh, istrinya mau diajak ikut gitu. Saya juga ikut dong, berarti 200.
Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu komitmen seperti itu, komitmen kecil dan konsisten itu akan insya Allah terwujud. Apalagi dengan niatan kita minta pada Allah untuk mewujudkan itu, insya Allah terwujud. Masya Allah. Ya, tapi jangan sampai ngutang. Dalam artian gini, pengen punya mobil, kemampuannya sebenarnya cuma gaji 3 juta, angsurannya 2.500.000. Akhirnya terjebak di angsuran. Padahal kalau sudah 3 juta diangsur 2.500.000, masa kita makan cuma 500.000 kan, nggak lucu gitu. Nah, itu mengorbankan kebutuhan untuk mencapai keinginan. Ini hati-hati. Ya, kebutuhan itu adalah darurat, sedangkan keinginan itu adalah tersier. Kebutuhan yang misalkan ini nggak dipenuhi, nggak ada masalah kok hidup kita itu. Tetap hidup Masalahnya kita, ya? betul. Masalahnya ini lifestyle. Orang itu kan kebanyakan gaya. Kita belajar dulu fisika ya. Kalau kebanyakan gaya itu kan nanti banyak tekanan gitu loh. Iya. Jadi tekanan hidup. Maksudnya kita dituntut untuk ngutang, dituntut untuk ini dan itu memenuhi gaya hidup. Makanya daripada utang, sudah kita tunda dulu keinginan, kita nabung. Itu lebih baik. Oke. Berarti kalau kita katakan hutang itu sebenarnya hal yang harus sebisa mungkin kita hindari di masa berkeluarga ini. Pilihan terakhir dan untuk hal darurat. Misalkan qadarullah ada keluarga sakit ya. Kemudian qadarullah cash flow hari itu memang lagi bermasalah ya. Misalkan belum gajian dan sebagainya, nah itu utang. Jadi hal-hal yang benar-benar darurat. Tapi kalau hanya utang untuk keinginan, saya sarankan jangan. Ya, saya ngutang untuk beli mobil, ngapain sih gitu loh. Udah banyak angkutan online ya sekarang ya. Jadi mending kita ganti-ganti sopir dan ganti-ganti mobil daripada kita beli mobil tapi dengan kredit. Prinsip efisiensi lah. Gitu. Pak Arifin, Anda mau tanya nih. Jadi terkait dengan masalah keuangan ya, kita kan kadang-kadang ada loh pasangan suami istri itu yang memutuskan untuk tidak menambah anak karena melihat kemampuan suami atau mungkin kemampuan keuangan dia tuh masih terbatas, anak 2 gitu loh. Menurut Pak Arifin benar nggak sih spekulasi seperti itu, Pak Arifin? Itu karena dia mindset syar'inya tidak kuat. Takwa tadi Pak. Ya, dua-duanya ini mungkin sebelum menikah memang jarang taklim atau mungkin nggak pernah taklim. Karena di pembahasan kitab tauhid kan dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an ya. Mohon maaf saya lupa itu ayatnya, bahwa kamu jangan takut miskin gitu loh. Gara-gara Allah berikan tambahan keturunan atau anak. Karena Allah akan mencukupi rizkinya dan dia mencukupi rizki kedua orang tuanya juga gitu loh. Jadi kalau pondasi takwa ini udah kuat, ya mau anaknya 10 bahkan 100 ya itu nggak ada problem. Karena apa? Orang tua cukup menjalankan job desk-nya saja, kewajibannya. Kewajibannya apa? Mencari nafkah dan juga mendidik. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, sehingga kalau misalkan cukup nggak ya dengan gaji UMR anaknya banyak, Allah cukupi gitu kan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, itu janji Allah. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan penuhi kecukupan kebutuhannya. Jadi intinya itu kecukupan itu tidak bisa dihitung atau wujudkan dalam bentuk perhitungan matematika. Misal nih, anak 1 itu gajinya harusnya 3 juta. Kalau anak 2 harusnya gajinya 4 juta. Ini kan barat, mindsetnya barat. Kalau mindset syar'i enggak. 3 juta anaknya 1. Kemudian anaknya 2 masih 3 juta. Cukup? Kalau kita bicara kecukupan ya, asalkan nafkah itu halal ya, halalan thayyibah, maka Allah akan bantu ya, Allah akan tolong dengan keberkahan. Nah, keberkahan itulah yang namanya, walaupun misalkan secara kasat mata orang melihat gajinya kecil, makannya sederhana, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu ya, sedangkan orang kaya misalkan udah kaya raya dan sebagainya tapi merasa kurang terus, kemungkinan karena nafkahnya yang tidak halal atau syubhat, dan kemungkinan juga dia tidak tawakal kepada Allah, merasa bahwa dengan hartanya itu dia bisa mencukupi kebutuhannya, tidak menyandarkan tawakal pada Allah. Jadi kesalahannya ada di mindset syar'inya, itu enggak kuat. Oke, Pak Arifin juga tadi kan sampaikan ada hak tuh hemat ya. Nah, ini konsep hemat tuh seperti apa sih Pak Arifin? Apakah kita maksudnya tuh yang kita memang duit secara pas-pasan, apakah kita memang harus makan tempe ya tempe, kita menahan keinginan kita untuk beli baju lagi dan sebagainya, itu konsep hemat tuh yang seperti apa sih Pak?
Saya mengambil dari surat Al-Furqan itu Iya. juga. Di surat Al-Furqan itu dijelaskan kan konsep belanjanya Iya. seorang orang beriman itu adalah pertengahan Betul. antara boros dan pelit. Jadi tidak boleh boros dan tidak pelit. Pelit. Ya, karena kalau tidak boros mungkin orang bisa, ya. Tidak pelit belum tentu. Ya, kenapa? Karena kadang orang punya kecukupan, ya. Bisa beli makanan bergizi, ya. Oke. Tapi karena terlalu ngirit, ya, mindsetnya ngirit banget, ya. Kemudian anak-anaknya harus pokoknya tempe terus setiap hari. Ini juga kurang asa, gitu ya. Kalau memang mampu, ya berikan hak anak-anak dan istri, ya. Itu jadi tidak pelit dan juga tidak boros. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, saya selalu menganjurkan pada ketika saya mengisi tentang manajemen keuangan keluarga. Ketika suami memberikan nafkah pada istri, langsung potong di depan, ya, 10% untuk tabungan. Menabung itu di depan, jangan di belakang. Konsep selama ini itu istri belanja dulu, sisanya baru ditabung. Saya yakin tidak ada sisa. Apalagi kalau belanjanya di supermarket yang banyak keinginan di situ, waduh, dengan bawa uang 10 juta ya habis, 5 juta habis, berapapun habis. Tapi kalau kita potong di depan 10% dari uang nafkah yang diberikan suami kepada istri, maka 10% ini akan menjadi saving kita. Untuk apa saving kita? Untuk membiayai keinginan kita tadi loh. Iya. Untuk dana darurat juga bisa, ya, macam-macam. Makanya nanti kalau kita terapkan cara sehat ini, insya Allah akan A-nya apa? Menjadi andalan baik di dunia sebagai dana darurat atau memenuhi keinginan kita, dan juga andalan di akhirat berupa apa? Sedekah. Nah, sedekah juga harus dialokasikan. Kalau di rumusan saya sedekah ya setidaknya 2,5% lah, atau sama 5% dari nafkah yang diberikan suami. Ini sifatnya sunnah, ya, maksudnya maksudnya tidak diwajibkan, tidak. Kalau nggak sedekah pun tidak ada masalah. Tapi kan eman-eman sayang gitu loh. Anda punya harta, Anda mampu sedekah walaupun sedikit tidak masalah, kita keluarkan. Baru sisanya untuk konsumsi. Dari setelah kita itu ya. Kita potong tabungan, kita potong sedekah, terus kita potong juga dengan kewajiban. Maaf, ada satu yang kelupaan. Kewajiban pokok itu kadang kita kan bayar listrik, bayar SPP. Nah, itu kewajiban harus ditutup dulu. Sisanya dari setelah tabungan, sedekah dan kewajiban pokok tadi, sisanya untuk makan. Jadi makan itulah yang kita harus qanaah. Sisanya ternyata hanya cukup beli tempe, ya beli makan tempe. Sisanya ternyata alhamdulillah bisa beli ayam. Beli ayam. Jangan ditabung lagi, tabung udah dipotong di depan kok. Seperti itu. Konsepnya sebenarnya bahagia dunia akhirat. Ya. Kalaupun harus hari ini makan tempe tidak ada masalah, karena tempe itu kedelainya dari Amerika Serikat kok. Impor juga ya. Jadi itu makanan luar negeri loh. Jadi justru tempe itu makanan luar negeri, bergizi lagi, bagus gitu loh. Masalahnya gaya hidup, nggak enak dong di foto di Instagram masak tempe sih. Gitu kan. Harus ayam dong. Nggak apa-apa kalau mau keinginan Anda seperti itu, naikkan dong. Ya, suami tanggung jawab. Cari penghasilan tambahan yang halal tentunya, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya kalau mau cari tambahan penghasilan itu yang pertama halal, yang kedua tidak mengganggu pekerjaan utama. Nah, kalau mengganggu pekerjaan utama ya sama aja bohong. Ya, misalkan nih pagi dia sudah jadi karyawan itu kan. Kemudian malamnya dia ngojek gitu kan. Ini namanya juga menzalimi diri sendiri. Besoknya nggak masuk. Nah, berarti kan income-nya hilang. Iya kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi saran saya penghasilan tambahan itu yang ringan-ringan aja. Misalkan jadi reseller yang nggak harus keluar modal itu kan. Kita bantu jualin jadi makalar tanah, ya kan. Makalar, masya Allah, ya banyak sekali kesempatan digital marketing dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Pak Arifin, baru mau kutanya nih. Jadi kita nih misalnya kayak konsep kita nih sebagai pegawai, memang ya kita setelah kita hitung ternyata kita nih masih kurang nih. Apakah kita memang harus menjadi seorang pengusaha untuk menutupinya kekurangan tersebut? Namun ada sisi lain ya, yang kita bilang yang pertama itu pasti akan mengorbankan pekerjaan utama kita. Ya. Yang kedua tuh terkait dengan waktu biasanya, Pak Arifin. Karena kan kita mungkin terlalu ngoyo untuk nyari sesuatu sampai karena waktu dengan keluarga kita tuh akhirnya terkorbankan gitu loh. Nah, itu menurut Pak Arifin gimana nih, Pak Arifin, soal kayak gitu, Pak? Ya, kita harus analisis dulu ya, apa yang kita punya.
Oke. Kalau kita punya aset yang untuk modal bisnis ya, untuk modal bisnis misalnya, misalkan nih kita punya tabungan 50 juta misalkan ya, misalkan. Terus Ya. kita merasa kok gaji karyawan kurang nih, saya mau buka usaha. Saya sarankan jangan kita yang mengelola usaha, mending kita invest. Oke. Atau kita franchise ya, franchise bisnis kuliner. Kita cek yang 3 tahun dia berturut-turut profit ya, laba, untung, dan cash flow-nya sehat. Itu yang kita pilih. Oke. Iya, milih-milih bisnis juga jangan sembarangan gitu loh. Nah, kenapa kok saya tidak menyarankan jadi pengusaha? Karena pengusaha itu kalau nyambi jadi karyawan ya lucu. Maksudnya lucu itu gini. Karyawan sudah diikat ya dengan jam kerja ya, 8 jam misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian setelah jam 4 sore dia buka nih bisnis walaupun hanya gorengan atau ayam geprek dan sebagainya. Saya yakin itu sudah kondisinya ya. Energi dia itu sudah tinggal 5%. Betul. Betul. Tidak mungkin gitu loh. Padahal pengusaha itu lebih kompleks mikirnya daripada karyawan. Ya. Bisnis itu kan problem. Ya, kumpulan problem itu ada di seorang pengusaha. Ya. Jadi kalau nggak siap menghadapi problem ya jangan jadi pengusaha. Nah, saran saya kalau Anda karyawan dan punya tabungan atau gaji lumayan kemudian pengen usaha, jadi investor saja. Tapi investor yang cerdas. Ya, investor yang bisa menilai bahwa bisnis ini laba profit minimal 3 tahun ya sudah berjalan, terus kemudian cash flow-nya sehat. Dilihat dari para pembelinya, neracanya, laporan laba ruginya dan sebagainya. Itu. Jadi harus cerdas. Atau yang kedua tadi, kalau Anda nggak punya modal, benar-benar nggak ada tabungan, tapi pengen ada tambahan usaha, carilah atau jadilah Anda sebagai marketer atau pemasar produk orang lain. Anda punya pasar tentu, teman-teman karyawan kan pasar. Cuma hati-hati, jangan memasarkan produk orang lain ketika jam kerja. Nah, ini hati-hati ini dolim. Kecuali atasan sudah menyetujui. Anda izin misalkan, Pak, nih saya mau jualan nih, Pak. Daripada jam 12 sampai jam 1 kan saya istirahat, Pak. Ya 1 jam lumayan, Pak, buat jualan. Boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Ya, silakan. Seperti itu. Masya Allah. Pak Arifin, ini di daftar isi di buku Pak Arifin, di bab 3 terkait dengan efektif. Anda mau tanya nih, ada poin yang Pak Arifin bilang pengeluaran porsi persentase dalam belanja yang efektif. Itu maksudnya gimana Pak Arifin? Ya, jadi dalam persentase pun kita harus merencanakan secara efektif. Tadi tabungan itu idealnya berapa? 10%. Mau nambah bagus, kurang kalau bisa jangan. Kenapa sih 10%? Nah, para ahli manajemen keuangan bilang 10% itu diambil dari rata-rata atau keumuman inflasi. Inflasi itu kan tiap tahun ya naik 10%. Nah, kalau kita punya saving tabungan 10%, tahun depan tuh kita udah siap dengan kenaikan harga, insya Allah. Seperti itu. Teringat kisahnya Nabi Yusuf nih ya. 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus ya. Ketika kita punya duit lebih, jangan dihabiskan. Kebutuhan sudah terpenuhi, ada duit lebih jangan dihabiskan, tapi ditabung. Nah, tapi konsep saya tabungan harus di depan, karena kalau di belakang mesti habis. Di depan 10%. Kemudian sedekah, monggo silahkan mau 2,5 sampai 5%, mau ditambah juga monggo. Kemudian kewajiban pokok itu kayak tadi listrik, SPP, itu wajarnya, idealnya itu 30%. Bagaimana kalau total kewajiban kita tiap bulan angsuran dan sebagainya di total ternyata lebih dari 30% dari gaji kita. Itu nanti akan berpengaruh di konsumsi. Konsumsinya berarti berkurang. Anggaplah ya, nafkah itu 100%. Dikurangi 10% untuk tabungan, dikurangi 5% untuk sedekah, dikurangi 30% untuk kewajiban pokok. Berarti berapa? Sudah berapa? 30 tambah 15 45. Berarti masih 55. 55 ini untuk konsumsi. Kalau gajinya 3 juta berarti sekitar 1.500.000 untuk konsumsi sebulan sekeluarga. Ya, kalau kita qanaah insya Allah cukup. Nah, kalau misalkan kewajibannya sampai 40%, berarti totalnya kan udah 55 nih. Nah, berarti konsekuensinya konsumsinya tinggal 45. Kita qanaah insya Allah cukup. Ya. Tapi kalau kita nggak qanaah 45, makan apa? Nah seperti itulah konsep, makanya mindset syar'inya harus dikuatin dulu di awal. Kalau sudah di awal, maka pembagian porsi belanja ini berapapun ini fleksibel. Porsi yang terakhir untuk makan ya itu fleksibel sekali.
Jadi jangan dibalik. Yang penting makan dulu. Makanya nanti dia bikin pola nih. Makan biasanya 30.000 ya, kali 30 1 juta, ini baru nasinya doang ya kan, belum lauknya. Ini membebani kita. Kalau saya mending kalau urusan makan ya, udah sisanya berapa? Kewajiban semua sudah terpenuhi, tabungan terpenuhi, sedekah terpenuhi, sisanya berapa? Oke, cukup untuk makan apa? Nasi sama garam. Udah ayo. Katanya romantis, nasi garam terasa nasi apa? Burger misalnya. Kan intinya kan cuma untuk menghilangkan rasa lapar. Ya kan? Kalau Nabi Masya Allah hanya untuk menegakkan tulang punggung untuk ibadah. Ya itu konsep-konsep seperti itulah kita adopsi gitu loh. Islam sudah mengajarkan, bukan mengajarkan miskin, bukan, mengajarkan untuk masalah dunia tinggal berapa sih? Oke, ya udah yuk kita makan dengan itu. Gitu, so simple gitu loh. Berarti makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan gitu ya. Makan itu hanya untuk menegakkan punggung biar kita itu semangat bekerja dan semangat untuk sholat. Nggak perlu kan kita lauk-lauk macam-macam yang apalagi resep sekarang yang waduh ya Masya Allah. Kecuali istri memang kreatif ya, mantan chef misalkan. Dengan tempe dia bisa bikin kayak tempe burger kriuk, ya misalkan. Monggo silahkan. Iya, itu kreativitas. Qanaah itu insya Allah nanti akan selaras juga dengan kreativitas gitu. Dia akan bisa bikin tetap disukai keluarga masakannya walaupun dengan bahan sederhana. Nah ini PR-nya dari para ibu-ibu ya. Bapak-bapak udah capek nih nyari nafkah, ngatur-ngatur dan sebagainya. Ibu-ibu yuk, apa sisanya dari nafkah itu dibuat untuk konsumsi sekeluarga. Karena makan berjamaah itu salah satu bentuk keberkahan juga kan. Makan untuk dua orang ya, itu kalau jamaah bisa untuk 3 orang. Makanan 3 orang kalau jamaah bisa untuk 4 orang. Itu kita terapkan seperti itu. Jangan makan mohon maaf nih di restoran ya. Kalau di restoran ya nanti jadinya nggak qanaah. Tiap hari ke restoran. Itu lifestyle itu ya. Kecuali kalau udah jadi sultan, nah, monggo lah silahkan. Pak Arifin, bisa nggak sih kita sebagai sebuah keluarga itu memiliki penghasilan, maksudnya penghasilan yang lebih dari keluarga kita gitu loh Pak. Maksudnya apakah kita nanti ya memiliki hal-hal yang kita bisa bangun usaha bersama dengan keluarga dan sebagainya. Kalau Pak Arifin selama ini menjalankan gimana terkait dengan hal itu Pak? Kalau saya termasuk apa ya, dalam berbisnis itu madhabnya kalau bisa jangan berbisnis keluarga ya. Maksudnya berbisnis ya saya profesional gitu dengan orang lain gitu kan. Bukannya dengan keluarga itu nggak profesional. Terkadang misalkan suami dan istri berbisnis bareng gitu ya. Nanti di perusahaan misalnya udah jadi perusahaan nih ya, kita ketemu suami istri, nanti di rumah ketemu lagi, nggak seru gitu loh. Nggak seru. Dalam artian apa? Kalau pengen buka bisnis ya sudah kita profesional aja. Jadi kalau keluarga memang kompeten untuk menjalankan bisnis tidak apa-apa kita rekrut. Tapi kalau nggak kompeten jangan. Karena konflik dengan keluarga dalam bisnis itu lebih parah sebenarnya. Biasanya lebih parah daripada kita dengan orang lain. Kalau dengan orang lain misalkan habis itu putus ya, dalam artian PHK atau mungkin nggak lanjut syirkahnya itu enak. Tapi kalau dengan keluarga, dengan saudara misalkan putus hubungan, nah itu kan kita meretakkan silaturahmi. Apalagi naudzubillah dengan istri gitu kan. Nah saya sarankan dengan istri itu cukup hubungan suami istri saja, dalam artian dalam masalah rumah tangga, jangan sampai dalam hubungan bisnis. Karena khawatirnya itu nanti memicu konflik baru ya. Karena uang itu bisa mengubah karakter seseorang gitu, katanya seperti itu. Ya. Beda dengan mungkin ada yang loh kan itu Nabi SAW dengan Khadijah berbisnis itu kan sebelum menikah. Apakah mereka setelah menikah kemudian syirkah bareng? Kan enggak. Seperti itu. Jadi kita mencontohnya ya harus benar, dari tidak sembarangan seperti itu. Ini menurut pengalaman pengalaman saya mendampingi teman-teman UMKM ketika mereka punya bisnis keluarga, ketika terjadi konflik itu perpecahannya itu lebih parah gitu daripada dengan potensinya dengan orang lain. Maka saya sarankan kalau berbisnis ya profesional, intinya profesional dan amanah. Ya, kenapa? Misalkan kita rekrut adik kita atau kakak kita, adik kandung atau kakak kandungnya. Kalau memang dia memang kompeten sebagai manajer misalkan, dia tidak masalah kita rekrut.
Tapi hati-hati, ketika kita bicara bisnis profesional. Ya, jangan tautkan masuk ketika bisnis keluarga ya nanti dapat privilege, ya, dapat keistimewaan karena dia keluarga kita. Wah, enggak bisa kayak gitu. Karena nanti akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain dan sebagainya seperti itu. Ya, seperti itu. Pak Arifin, oke, Masya Allah nih menarik, semakin menarik nih, Masya Allah ini mendapatkan ilmu baru nih. Pak Arifin, terkait dengan qanaah ya, mungkin Pak Arifin ada nggak sih tips bagi kita sebagai suami itu mendidik seorang istri yang qanaah atau mungkin anak-anak kita yang lebih menerima dengan keadaan kita, ada nggak tips dari Pak Arifin terkait itu, Pak? Yang pertama itu planning ya sebelum menikah ya. Jadi cari wanita yang solihah, itu yang pertama ya. Salah satunya yang sudah taklim lah ya. Jadi enak gitu, kita nggak usah menasehati, kita tinggal WA terus share poster tentang qanaah gitu aja. Ya, nggak usah kamu qanaah ya gitu. Ya karena wanita yang beriman tuh Masya Allah ya, artinya wanita solihah itu benar-benar hanya dengan kita update status ya di WA ya, terus dia lihat itu tahu dia. Langsung trigger deh. Berubah langsung gitu kan, Insya Allah. Nah, bagaimana kalau kita terlanjur nih ya, dapat wanita yang belum taklim atau masih berproses, ya terus diajak taklim. Kalau suami bisa nasihati, kemudian jangan lupa berdoa pada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Kita doakan istri kita ya untuk agar Allah berikan hidayah ya berupa qanaah. Karena yang mengubah hati itu adalah Allah. Gitu. Itu tips saya sih. Karena kalau tips suami harus kaya belum tentu. Qanaah itu bukan masalah kaya kok. Qanaah itu masalah kaya harta ya. Tapi qanaah itu masalah hati. Kayanya hati. Ya, orang kaya qanaah boleh nggak? Boleh. Ya. Orang miskin qanaah ya harus. Karena qanaah itu kan diuji ya nanti dengan kemiskinan maupun kekayaannya itu, harta itu hanya titipan. Jadi harta itu tidak sampai masuk ke hati, hanya di tangan saja. Makanya nanti kalau harta yang sudah masuk dari suami ke istri langsung dibagi sama istri ya. 10% untuk tabungan, 5% untuk sedekah, 30% untuk kewajiban pokok, sisanya buat makan. Insya Allah itu membantu banget. Ya. Tapi kalau nafkah dari suami, kemudian bingung istri nih, makan apa ya? Mindset pertama makan apa itu sudah kesalahan fatal. Harusnya nabung dulu, sedekah dulu, kewajiban dulu, baru makan apa dengan sisanya itu. Gitu. Jadi mindsetnya harus diubah dulu. Setelah mindset syar'i dikuati, habis itu mindset selama ini nabung di akhir diubah di awal, sedekah di akhir diubah di awal, kewajiban pokok harus diutamakan, sisanya buat makan. So simple insyaallah. Masya Allah. Yeah. Terkait dengan sedekah nih, sedekah ini kalau kita bilang di awal itu mana yang kita prioritaskan Pak? Ke keluarga sendiri atau mungkin keluar kita? Kalau orang tua masih membutuhkan, orang tua itu yang paling saya dulu pernah dikomplain itu pas ketika ngisi gitu kan, masa buat orang tua 5% ya? Kalau saya punya harta saya kasih 100%. Sebenarnya saya bisa balik sih pertanyaannya, yakin Pak 100%? Anda aja jarang nengok orang tua kok harta mau diberikan 100%, itu cuma lip service sebenarnya. Jadi kita belajar ya dari syariat ya. Allah mensyariatkan zakat mal 2,5%. Itu yang wajib. Zakat mal wajib 2,5% bagi yang nisab ya, nisab dan haul yang sudah mencapai nisab. Ya. Terus kita dengan ujubnya, dengan bangga diri bilang 100%. Saya kasihkan itu untuk orang tua saya. Sedekah gitu kan, Masya Allah. Tapi pembuktian itu kadang itu nggak sesuai dengan ucapan gitu kan. Ya, jangankan 100%, dia telepon orang tuanya jarang gitu loh. Nah, jadi sekarang kita kalau tadi ditanya prioritas mana? Kalau saya pertama orang tua dulu. Ya, apalagi laki-laki ya. Laki-laki kebaktian atau birrul walidainnya itu sampai sampai tidak terbatas. Dalam artian selama orang tuanya masih hidup yaitu birrul walidain. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan kalau setelah menikah ya baktinya pada suami. Kemudian yang kedua, kalau orang tua sudah cukup dalam artian tidak ada masalah harta dan sebagainya, baru ke kerabat dekat. Adik kandung, kakak kandung ya, kemudian paman, bibi ya dan sebagainya. Monggo silakan. Kemudian yang ketiga kerabat jauh, kalau kerabat dekat sudah terpenuhi, kemudian tetangga.
Ya, tetangga dekat, tetangga jauh ya, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam syariat. Ya, itu seperti itu. Jadi prioritas lah. Jangan kita semangat ya sedekah ke luar negeri tapi tetangga sebelah kelaparan. Wah, itu masya Allah. Jangan sampailah seperti itu. Ya, kita harus care ya, seorang muslim itu harus care dengan kondisi keluarga maupun tetangga sekitarnya. Masya Allah. Mungkin ini, pertanyaan selanjutnya nih, semakin menarik. Masya Allah, ini jadi kayak consulting banget nih kita nih ya, Pak Arifin, terkait dengan pendidikan anak ya. Pendidikan anak kan merupakan sebuah yang memang harus direncanakan juga. Betul. Apalagi anak-anak kita mungkin sudah mulai agak tumbuh dewasa dan sebagainya. Sekolah mungkin sudah harusnya kita sekolahin dan sebagainya. Terkait dengan pemilihan pendidikan, ya itu pastinya apa yang kita prioritaskan di awal, Pak? Apakah ke quality dari lembaga pendidikan tersebut atau yang kita sesuaikan dengan kemampuan kita, Pak Arifin? Yang lebih cenderung itu yang apa yang harus kita ini kan, Pak Arifin? Kita lihat kemampuan sebenarnya ya. Jadi jangan sampai pemilihan pendidikan itu akan menjadi bumerang bagi kita sehingga memilih misalkan sekolah internasional misalkan ya, sekolah internasional tapi SPP-nya tiap bulan benar-benar sampai 90% dari nafkahnya bapaknya gitu kan. Nah, itu kan membebani gitu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kita tidak wajib kok seperti itu. Ya. Sekarang alternatif pendidikan banyak sekali. Pemerintah juga memberikan kelonggaran gitu loh. Nggak harus masuk sekolah negeri, nggak harus masuk sekolah swasta yang bonafit, ya nggak harus, istilahnya nggak harus terikat pada bangunan sekolah. Pemerintah punya program kejar paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Kemudian bisa orang tua melakukan homeschooling. Kalau misalkan memang terhambat biaya, ibunya bisa mengajar, bapaknya sesekali juga bisa mengajar, kenapa tidak? Kalau masih usia SD, SMP tidak ada problem. Homeschooling. Iya, homeschooling. Ya, apalagi sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang hemat ya. Saya nggak sebut nama nanti tidak promosi ya. Ya, aplikasi ya yang sebulan cuma biaya langganannya misalkan cuma 50.000 ya kan, tapi dapat semua mata pelajaran, tinggal lihat di videonya dan masya Allah bagus, interaktif, kenapa enggak gitu. Jadi intinya pertama lihat kemampuan dulu, jangan memaksakan keinginan. Wah, saya pengen anak saya sekolah di sekolah unggulan itu, nggak apa-apa sih, keinginan nggak apa-apa, tapi kita mampu nggak dari sisi finansial ya, itu misalkan kita mampu tapi ya harus berkorban nih, jadi konsumsinya kita kurangi semua dan sebagainya, ya nggak masalah gitu loh. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi tanggung jawabnya ya. Atau mau pakai jalur beasiswa, misalkan ada tuh sekolah unggulan jalurnya beasiswa, ya silakan ditempuh gitu. Jadi kalau tips itu saya lebih melihat kemampuan kita saja. Ya, kemampuan kita itu bisa nggak membiayai dengan untuk keinginan kita. Karena kebutuhan anak itu apa sih? Kebutuhan anak itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Yaitu dijaga. Ya, dijaga oleh kedua orang tuanya dari siksa api neraka. Salah satunya berarti pendidikan diniyah. Ya, kalau orang tuanya sudah ngaji, ya sebenarnya kan mendidik diniyahnya itu udah bisa gitu loh. Harusnya loh ya, harusnya. Apalagi sekarang kajian online di YouTube atau apa untuk cari bahan kurikulum itu kan udah banyak sekali gitu loh. Tinggal mau atau tidak. Masalahnya kan orang tua tuh berlindung di wah kami udah kerja nih dua-duanya ya. Ya si ibu juga karir, si bapak juga karir, ya sudah. Kalau seperti itu ya kalian berdua kan udah punya gaji masing-masing tuh. Ya sudah, buat investasi anaknya aja pendidikan. Masukkan ke sekolah yang sesuai dengan harapan kalian. Tapi kalau memang qadarullah suami juga penghasilannya pas-pasan, istrinya di rumah, tapi keduanya komitmen untuk mendidik anak, bismillah. Ya. Termasuk saya juga homeschooling nih. Anak-anak homeschooling nih. Yang paling sulung itu SMP kelas 2 sekarang. Ya dari SD dia homeschooling cara paket A ya. Jadi alhamdulillah kurikulum, karena kami tinggal di kompleks para asatidzah ya. Jadi tinggal saya minta mulazamah, anak saya mulazamah ya ke ustadz ya, seperti itu. Ya itu insyaallah lebih dari sisi kemampuan kami juga alhamdulillah terpenuhi, terus dari sisi harapan kami juga terpenuhi. Karena saya berpikir gini, pendidikan anak itu yang penting sekarang diniyahnya dulu. Betul. Iya kan?
kita dulu saya tidak menafikan ya pelajaran-pelajaran dulu yang saya pelajari ya itu bermanfaat memang ya. Tapi untuk ketika kita sudah bekerja seperti ini, prosentasenya itu nggak banyak kok yang dipakai. Sedangkan dunia itu dipakai. Ya, nafas kehidupan kita itu. Dan nanti di akhirat akan menjadi bekal kita. Maka saya sampaikan kepada anak-anak, yakinlah ya, insya Allah kalau kamu niatkan untuk akhirat, Allah akan berikan dunia. Insya Allah. Tapi kalau kamu niatkan untuk dunia, belajar hanya dunia saja, akhirat kamu belum tentu dapat, dunia juga belum tentu dapat juga. Akhirat jelas nggak dapat, dong kamu cuma belajar dunia. Gitu. Nah sekarang belajar akhirat, niatkan untuk akhirat, insya Allah. Ya. Buat apa abahnya jadi konsultan bisnis kalau anaknya nggak bisa diajari bisnis gitu. Tapi itu nanti aja. Sekarang kamu hafal Quran, kemudian hafal matan kitab-kitab ulama, syarahnya, belajar sama ustadz langsung, mulazamah, ya. Kemudian nanti setelah itu baru kamu udah siap untuk cari ma'isyah, Abi langsung ajarkan. Prakteknya carikan customernya, insya Allah langsung, gitu. Praktek langsung, gitu. Seperti itu kan nafkah ma'isyah itu. Nah, menurut saya ya, tidak perlu jenjang-jenjang pendidikan yang terlalu rumit-rumit gitu. Ketika kebutuhan konsumen bisa kita penuhi, selesai kok. Jadilah sebuah bisnis, jadilah sebuah penjualan atau perdagangan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Pak Arifin. Yeah. Mungkin udah masuk sesi terakhir. Nah, mau tanya, ini kan Pak Arifin sebagai founder Madrasah Manager. Yeah. Itu sebenarnya apa sih Pak Arifin, Madrasah Manager itu? Itu sebenarnya sekolah online. Okay. Ya, sekolah online yang isinya pelatihan, ya kadang seminar, kadang workshop, ya walaupun offline juga ada, ya tapi kebanyakan kita online. Kenapa online? Karena kita ada request nih dari teman-teman di Makassar, kadang ada teman-teman di Kalimantan mau ikut gitu kan. Kalau mereka harus ke Jogja kan repot. Sekarang udah ada Zoom, udah ada Google Meet, jadi saya pakai itu. Intinya saya berbagi bagaimana teman-teman tuh mau meningkatkan skillnya tentang manajerial. Bagaimana merencanakan, bagaimana membagi tugas, bagaimana memimpin tim, dan bagaimana mengevaluasi kinerja tim. Itulah visi dari Madrasah Manager. Membentuk alumninya ya atau orang yang ikut pelatihan kita menjadi seorang manajer yang profesional dan amanah. Seperti itu. Manajer di keluarga dan juga di manajer itu luas, bisa di keluarga sebagai seorang ayah ya. Kemudian bisa di lembaga pendidikan ya sebagai mudir atau kepala sekolah. Terus kemudian di bisnis sebagai manajer itu sendiri atau mungkin owner atau mungkin direktur dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Berarti banyak di situ isinya kelas-kelas pelatihan ya. Ya, ada kelas HRD, ada kelas accounting. Kita seorang manajer harus menguasai minimal 4 kompetensi. Nah, apa itu? Nah, kompetensi HRD, kompetensi keuangan, kompetensi marketing atau sales, dan kompetensi operasional bisnis atau operasional pada umumnya. Kalau dia lembaga pendidikan ya berarti operasional lembaga pendidikan. Ini 4 ini minimal. Ya, ibarat meja, ini 4 kaki meja. Nah, HRD itu berkaitan dengan merekrut tim, karena seorang manajer nggak bisa kerja tanpa tim. Nah, kalau pengen dapat tim ya Anda harus kuasai dulu ilmu tentang bagaimana membangun tim di HRD itu dapatnya. Kelas accounting atau keuangan itu mengajarkan bagaimana manajer paham tentang kondisi keuangannya dan bagaimana mengoptimalkannya. Kemudian di kelas marketing atau sales ini ujung tombak. Lembaga pendidikan pun harus butuh itu tim marketing, iya kan? Ya, nggak harus jualan. Kalau di lembaga pendidikan kan membuat orang itu tertarik dengan mau sekolah di tempat kita, udah tugasnya marketing. Nah ini seorang manajer harus menguasai ini agar bisa bisa merencanakan target ya untuk dicapainya. Nah, karena marketing sales itu kaitannya dengan target penjualan dan sebagainya. Dan terakhir adalah operasional. Ya seorang manajer harus paham nih. Operasional bisnis, kalau dia bisnis ya dari A sampai Z, operasional sekolah dari A sampai Z, operasional dalam keluarga dari A sampai Z, harus paham. Kalau nggak paham ya bagaimana dia akan menjadi manajer? Kebocoran di tengah-tengah dia nggak paham. Ya nggak pahamnya nggak harus detail. Dia A sampai Z secara umum ya, secara knowledge atau insight ya, wawasan nggak ada masalah. Tapi dia paham. Jadi ketika diajak ngobrol sama bawahnya itu nyambung gitu loh. Seperti itu. Berarti tidak perlu kita mengkhususkan ilmu kita ya sebagai manajer itu Pak ya? Enggak. Jadi lebih ke insight, wawasan. Oh tahu saya kalau cara ngecek kebocoran di keuangan itu kayak gini.
Cara tahu karyawan ini profesional dan amanah atau tidak itu seperti ini. Cara tahu operasional bisnis ini tidak sehat, oh seperti ini. Cara tahu bahwa marketing saya kerjanya nggak optimal itu seperti ini. Itu saja. Iya. Jadi kalau misalkan kita harus mendalami ya sudah terlambat lah. Ya, itu harusnya dulu ketika kita masih kuliah misalkan ya. Tapi kalau sudah umur 40 dan sebagainya itu kita sudah layak jadi manajer. Umur 40 itu adalah umur leadership. Umur tentang kepemimpinan. Jangan sia-siakan. Minimal kita pemimpin dalam keluarga. Maka kita harus bekali keilmuan tentang how to manage, bagaimana kita mengelola. Itu seperti itu. Masya Allah. Terakhir lagi nih Pak Reben, Ya, Masya boleh. Allah. Ini kita terkait dengan pendidikan sekarang Pak. Kenapa sih pendidikan itu butuh sebuah manajemen Pak? Pendidikan itu kan sebenarnya kita tahu ya hanya belajar dan sebagainya. Apa sih korelasi antara manajemen dan pendidikan itu Pak Reben? Tadi yang saya sampaikan bahwa manajemen itu berkaitan dengan perencanaan, kemudian pembagian tugas masing-masing personil, kemudian kepemimpinan dan mengevaluasi. Nah, sekarang saya mau tanya, lembaga pendidikan itu punya target atau tidak? Alumni atau lulusannya seperti apa itu punya target atau tidak? Kalau punya target, berarti kan harus ada perencanaan nih untuk mencapai target. Kalau tidak ada perencanaan, ya target itu mimpi. Iya, kita cuma diajak mimpi aja gitu loh. Karena nggak ada perencanaan kok untuk itu. Kan orang mimpi kan enak, tinggal tidur aja, ya kan? Tinggal tidur, ada mimpi, udah selesai. Besok bangun ya sudah. Mimpi doang ya. Mimpi doang. Tapi kalau kita mau memanage, mengelola ya kita harus punya perencanaan. Nah setelah perencanaan, dari perencanaan kan butuh nih timnya berapa, job desk-nya apa saja, ya pekerjaannya apa saja. Terus nanti kalau ada konflik seperti apa, itulah namanya organizing, ya pembagian tugas. Seorang manajer harus mampu bagaimana dia perencanaan itu dibagi-bagi. Kamu bagian keuangan, kamu bagian HRD, kamu bagian ini, kamu bagian itu. Ini unsur organizing. Ya. Kemudian actuate itu bagaimana seorang manajer memimpin. Setelah dibagi tugas, kalau enggak punya skill kepemimpinan, maka timnya ini bingung. Terus habis ini ngapain, Pak? Ini yang jadi problem. Tim itu banyak yang tidak produktif karena manajernya nggak bisa mimpin. Tim menjadi tidak produktif karena manajernya tidak bisa memimpin. Wah, itu harus di bold itu. Iya, karena manajer itu harus bisa memimpin. Kalau manajer hanya bisa membagi tugas, bikin perencanaan, itu konseptor namanya. Jadi skill dia baru 50%. Jadi kalau kita bagi-bagi itu 25% planning, 25% organizing atau bagi tugas, 25% itu leading atau memimpin, sisanya 25% untuk evaluasi. Dia harus bisa mengevaluasi perencanaannya efektif enggak, pembagian tugasnya itu overlapping enggak, tumpang tindih atau tidak, ada orang yang ngerangkap enggak, kemudian pusing enggak, jenuh enggak, kemudian dia memimpinnya efektif enggak, ya banyak yang mengabaikan perintahnya atau tidak, itu dievaluasi. Untuk apa dievaluasi? Untuk perbaikan next. Ya, perbaikan selanjutnya, perencanaan ini harus diperbaiki, pembagian tugasnya diperbaiki, kepemimpinannya harus diperbaiki. Kalau setiap hari seperti itu, masya Allah, pasti akan ada perbaikan, insya Allah, biidznillah. Tapi kalau kita cuma menyerahkan saja, ya insya Allah udah mengalirlah seperti air gitu kan. Ya target tadi hanya sebatas mimpi sebenarnya. Ya mau tercapai sekarang atau nanti kita nggak tahu. Kemudian timnya lebih parah lagi, nggak tahu ini. Nah kodanya mau kemana nggak tahu. Yang penting apa? Saya naik kapal. Kalau kita ibaratkan satu organisasi itu sebuah kapal, nakodanya adalah manajer, maka anak buah kapal itu adalah atau penumpangnya itu adalah timnya manajer. Timnya bingung, ya wis lah pasrah we. Ini kapal mau dibawa kemana? Nggak bisa seperti itu. Jadi harus nakoda harus menjelaskan. Ini akan mengarah ke Mekah misalkan. Kita mau haji gitu kan di sana. Nanti ada badai. Kalau pas ada badai berarti kita harus siapkan ini. Ya. Jadi nanti jangan sampai kebocoran di lantai kapal dan sebagainya. Itu sudah di planning itu. Ya, bagi tugas sudah. Terus kemudian benar terjadi badai. Nah, manajer harus memimpin. Arahkan ke sana, buka layarnya dan sebagainya. Nah, disitulah letak dari skill manajerial itu dibutuhkan ya.
Jadi bukan sekedar bisa konsep, bisa merencanakan, tidak, harus bisa memimpin dan terakhir harus bisa mengevaluasi. Insyaallah. Masya Allah. Aduh. Udah kalau pengen ngobrol lama lagi nih pengennya enak ya ngobrol sama Pak Arifin teman. Ya Allah ini waktu kita terbatas nih. Masya Allah. Jazakumullah Pak Arifin ya. Atas waktunya, atas nasihat Pak Arifin dan atas ilmu Pak Arifin. Kita berharap sering-sering Pak Arifin bisa kesini deh Pak Arifin. Insyaallah. Nanti kalau habis dari Malang ya kita Siap. ke Gresik. Iya Pak, benar Pak. Ya semoga apa yang Pak Arifin sampaikan ke kita ini juga bermanfaat untuk kita semua Pak Arifin dan semoga Allah berkahi ilmu Pak Arifin. Semoga Allah mudahkan juga rencana-rencana Pak Arifin. Amin. Masya Allah, jazakallah khair Pak. Sekali lagi Pak, dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang kita dengan Pak Muhammad Arifin Masruri ya. Beliau merupakan salah satu coaching kita juga. Jadi beliau banyak memberikan kita masukan terkait tadi yang sampaikan beliau itu terkait dengan manajemen keluarga, pendidikan dan sebuah sistem yang banyak kita bilang kita ini masih perlu banyak belajar terkait dengan manajemen dan alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Kita banyak diberikan insight oleh beliau. Ya, jadi kita berharap ada sebuah perubahan baik itu yang memang sudah kita rencanakan dan mulai kita bisa realisasikan. Oke, jadi begitulah podcast syar'i kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton juga yang telah menyimak dari awal hingga akhir dan silahkan bagikan konten ini kepada sanak saudara Anda. Kita berharap program kita ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa hal yang baik, hal yang positif untuk diri kita dan juga orang sekitar kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.